Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Ummu Firli di Madiun. Beliau katakan, saya punya dua putri, yang nomor satu alhamdulillah sudah bekerja, dan nomor dua alhamdulillah kuliah di salah satu kampus di Jawa Timur. Dan kampus ini terletak agak jauh dari kota tempat tinggalnya. Sebagai orang tua sangat berpikir akan mahram saat mereka nanti sudah mulai berkuliah offline. Apakah selama belum mendapatkan jodoh yang tepat dengan pilihan Allah yang terbaik, boleh dalam bepergian berangkat sendirian? Mohon nasihatnya serta mohon bantuan. Semoga Allah Azza wa Jalla mendekatkan jodohnya. Barakallahu fiik. Nah, yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa belajar menuntut agama merupakan ibadah yang mulia. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang yang keluar untuk belajar agama Islam, maka dia seolah berada dalam jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Dan banyak dalil yang menunjukkan keistimewaan orang belajar agama. Sehingga ketika ada orang yang sampai keluar meninggalkan kampung halaman dalam rangka belajar agama, maka ini merupakan sebuah ibadah yang tidak mudah. Dan insya Allah pahalanya besar sekali. Yang kedua, ketika kita ingin melaksanakan sebuah ibadah, tentunya kita sejajarkan dengan kemampuan yang kita miliki. Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kepada kita sebuah perintah dan beban yang di luar kemampuan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak memberikan beban kepada seorang kecuali semampu yang dia kerjakan. Maka dalam belajar pun demikian. Seorang tidak dituntut untuk melakukan satu hal yang dia tidak mampu. Yang ketiga, hukum melakukan perjalanan jauh atau safar tanpa mahram untuk seorang wanita. Hadisnya sangat terkenal dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylatin illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan yang menempuh jarak jauh, yang kira-kira menghabiskan waktu sehari atau semalam, dan ini diukur dengan perjalanan menggunakan kendaraan waktu itu dengan seekor onta, sehingga dalam kondisi menggunakan kendaraan seekor onta yang sampai menghabiskan satu hari atau satu malam perjalanan, menunjukkan bahwa jarak itu jauh sekali. Nah, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan sejauh itu dengan jarak yang tidak pendek tanpa disertai mahram. Dia boleh melakukan perjalanan kalau seandainya dia beserta mahramnya. Para ulama sebagian mereka memberikan pengecualian untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ketika memang tidak memiliki mahram sama sekali. Dicari orang-orang laki yang menjadi kerabat terdekat yang masih mahram kepada dia, ayahnya, anaknya, adik kakaknya, pamannya, ternyata dia tidak memiliki. Maka sebagian ulama memberikan keringanan untuk melakukan perjalanan itu, akan tapi dengan syarat disertai dengan rifqah ma'munah, ya, kawan atau kelompok perjalanan yang dipercaya. Akan tetapi ini disebutkan oleh para fuqaha pada pembahasan perjalanan haji atau umrah. Pun demikian, wallahu a'lam, bisa jadi pendapat itu bukan pendapat yang rajih, bukan pendapat yang paling kuat, karena dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangi seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajah wa inni iktatabtu fi ghazwati kadza wa kadza. Ya Rasulullah, sungguhnya istriku akan berangkat menunaikan ibadah haji dan aku telah diwajibkan untuk mengikuti sebuah pertempuran pada pasukan ini. Maka Rasulullah mengatakan, intaliq fahujja ma'amra'ati, kamu tidak usah ikut perang itu.
Sekalipun pasukan jihad itu di bawah komando Rasul sallallahu alaihi wasallam atau orang yang ditugaskan, akan tapi Rasulullah katakan tidak usah. Kamu temani saja istrimu untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga wallahu alam, pendapat yang kuat pun dalam masalah haji dan umrah adalah seorang berangkat bersama mahramnya. Adapun yang lain, di antaranya adalah perjalanan untuk menuntut ilmu, bukan merupakan pengecualian dalam diizinkannya seseorang berangkat bepergian dengan jarak yang panjang tanpa mahram. Maka kita mengingatkan diri sendiri dan juga kaum muslimin, termasuk khususnya penanya, Kamu Firly, bahwa safar untuk tujuan ibadah yang mulia ini jangan kita campur dengan sebuah tindakan yang kurang syar'i. Ya. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Usahalah untuk mencari mahram. Kalau seandainya tidak, maka cari cara lain untuk mendapatkan solusi tanpa melaksanakan sesuatu yang melanggar syariat. Entah dengan online minta keringanan, atau bisa jadi dengan mencarikan saudara pamannya, atau kakeknya, atau adik laki-lakinya misalkan, atau siapapun yang menjadi mahramnya untuk menemani sampai di tempat belajar itu. Setelah itu tidak apa-apa dia tinggal di sana selama tempat itu aman dan insya Allah menjaga kehormatan dia sebagai seorang muslimah, tidak apa-apa insya Allah. Akan tapi dalam perjalanan dia harus ditemani seorang mahram. Dan memang para ulama mengatakan dalam kondisi seorang tidak memiliki mahram, menikah, mendapatkan suami yang bisa mengawal dia merupakan solusi. Akan tetapi pandakala hal itu belum terlaksana, maka kita perlu mengusahakan dengan cara yang lain. Alternatif yang juga berhati-hati perlu diusahakan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan semua langkah keluarga Anda, anak-anak, dan juga seluruh kaum muslimin, baik dalam perjodohan mereka dan juga dalam usaha mereka beribadah dengan mencari ilmu, menerapkan ilmu juga sama. Dan semoga dengan upaya kita bersabar dalam mendapatkan mahram menjadi salah satu sebab pula untuk memudahkan langkah perjodohan itu. Terkadang ada orang yang justru menilai ini ada wanita melakukan perjalanan tanpa mahram, berarti orang ini tidak terlalu berhati-hati. Aku tidak ingin wanita yang tidak berhati-hati. Bisa jadi itu menjadi salah satu pertimbangan sebagian ikhwah untuk tidak jadi meminang pada saat ada orang muslimah yang tidak terlalu perhatian atau meremehkan terhadap agamanya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah kita semua untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.